Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita sambut kedatangan Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah tiba di minggu terakhir di tahun 2020. Begitu banyak hal yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa kita ada hari ini itu karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau sembah Dia karena Dia Bapa yang begitu baik yang senantiasa memelihara kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, baik bagiku. I have known the Father's care for me. I have known the Father cares for me. He's been good, He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. Through the storm, through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. He's been good to me through the storms. Through the storms, through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's care for me. He's been good to me. He's been good. He's been good to me. Sekali lagi, He's been good. He's been good to me. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mau aminkan firman Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mau puji Tuhan dengan sukacita. Kita mau katakan, ku mau puji tentang rahmat-Mu dan anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu, dengan hati yang penuh sukacita, kita mau katakan, Engkau adalah Tuhan yang penuh rahmat dan anugerah-Mu senantiasa melingkupi hidup kami. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu lama-lamanya. Mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness. With my mouth will I make known Thy faithfulness, all generations. I will sing of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Amin Bapak Ibu, jemaat persilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, pada saat ini kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai ke-6. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama dari awal hingga pada akhirnya. Mari kita bersama-sama membacakan firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Firman Tuhan yang begitu menyegarkan jiwa kita, dan kita percaya Tuhan akan terus menyertai kita sampai kapanpun. Dan mari Bapak Ibu, saat ini kita mau menghadap Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau mengaku dosa kita. Jangan ada tersembunyi di hadapan Dia. Mari kita dengarkan panggilannya yang begitu lembut, memanggil kita datang kepadanya, memanggil kita untuk pulang. Dengan lembut Tuhan
undang semua kita untuk berdiri. Dengarlah firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amat ajaib. Janjinya kepada kita, Ia akan mengampuni kita. Mari kita berpaling dari dosa-dosa kita. Amat ajaib janjinya kepadamu, yang mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu, yang akan beri kau sentosa. Pulang, pulang, yang berlelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Mari saat ini setiap kita yang letih, lesu, dan berbeban berat oleh karena dosa-dosa kita, kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh takut dan gentar di hadapan Allah. Kita datang dengan tidak berdaya di hadapan-Nya, memohon pengampunan dan kekuatan daripada Tuhan. Mari saat ini kita datang di hadirat-Nya dan mengakui setiap dosa-dosa kita. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, sampai pada saat ini dengan lemah lembut Engkau memanggil setiap kami untuk kembali kepadamu. Setiap kami ya Tuhan yang berjuang melawan dosa-dosa kami, yang berjuang ya Tuhan senantiasa untuk hidup menyenangkan memuliakan nama Tuhan. Namun seringkali ya Tuhan kami mendapati bahwa diri kami tidak berdaya dengan dosa. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melalui pikiran, hati, dan perilaku kami ya Tuhan, Engkau tahu. Sampai sedalamnya hati kami Engkau pun tahu ya Tuhan. Oleh sebab itu di hadapan Engkau Allah yang Maha Kudus, kami sadar ya Tuhan tidak ada satupun yang tersembunyi. Dan kami sadar ya Tuhan Engkau begitu jijik atas setiap dosa-dosa yang ada pada kami. Oleh sebab itu di hadapan Engkau ya Tuhan kami memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah-Mu kembali tercurah bagi setiap kami. Biarlah melalui perkenanan daripada Tuhan, pengampunan yang daripada Tuhan, memulihkan kami kembali ya Tuhan, untuk hidup menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, kami senantiasa membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur.
Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Biarlah ini dapat menjadi jaminan mulia. Jaminan muliaku diberi karena Yesus milikku abadi. Mari saat ini Bapak Ibu sekalian bersama-sama kita naikkan pujian ini, jaminan mulia. Bersama-sama. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh. Kami masyurkan, kami puji. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Aku serahkan diri penuh selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku penuh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi, kami masyurkan, kami puji, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari saat ini bersama-sama dengan gereja di segala abad, segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Bambang Wijanto. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, biarlah apa yang disampaikan nanti dapat menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita selanjutnya. Mari kita pujikan satu pujian, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan
Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Saya undang semua kita untuk berdiri. Silakan kepada Pendeta Bambang. Selamat pagi kepada sidang jemaat yang kasih Tuhan. Kita sungguh bersyukur, kita sudah memasuki minggu yang terakhir di tahun 2020, itu berarti kita sudah di penghujung tahun 2020. Kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, itu merupakan semata-mata anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita datang ke hadirat-Nya dengan penuh pengucapan syukur, dan sekarang kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di minggu yang terakhir dari tahun 2020, Tuhan kembali memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk mendengar suara Tuhan. Kiranya ya Tuhan, apa yang menjadi ungkapan hati-Mu boleh disampaikan oleh hamba-Mu, supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh menyadari di dalam kehidupan kami, membutuhkan akan firman-Mu yang boleh menuntun akan hidup kami. Engkau sendiri Bapa yang akan menolong bagi setiap kami dan juga hamba-Mu. Kiranya dengan kuasa urapan Roh Kudus kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama. Kami dapat mengaplikasikannya dan terlebih dari itu kami dapat menyaksikan juga bagi orang lain. Berkatilah ya Tuhan pada hari ini, biarlah firman-Mu benar-benar ya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Kerinduan kami ini ya Tuhan dan seluruh doa kami ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita bersama-sama akan melihat bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayat 14-21. Dan kita akan bersama-sama untuk belajar dengan satu tema pemeliharaan Allah yang penuh keajaiban bagi umat-Nya. Saya akan memberikan dan membacakan kebenaran firman Tuhan ini demikian. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang-orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita mendengar begitu banyak orang yang berkomentar bahwa kita mengakhiri tahun 2020 ini dengan kegelapan. Bahkan ada komentar yang menurut saya sangat kontroversial, dikatakan kita menutup tahun kebrutalan di tahun 2020 ini. Saudara, mengapa mereka mengatakan yang seperti itu? Saudara, begitu banyak orang yang mengalami kesedihan sekarang ini di akhir tahun karena di dalam tahun ini mereka kehilangan mungkin 1-2 orang anggota keluarga mereka karena akibat COVID-19. Lalu banyak anak muda yang berkata kepada saya demikian, rencana saya gagal total, plan A, plan B, plan C saya itu sudah hancur. Seolah-olah kemudian dia berkata masa depan saya suram. Kemudian ada banyak orang yang juga merasa bahwa saat ini dunia pendidikan sudah carut-marut. Dan begitu banyak orang yang kemudian juga mengatakan pemimpin-pemimpin gereja juga dilanda kebingungan yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka merasakan gereja itu sekarang mengalami begitu banyak kesulitan di dalam pelayanan yang dilakukannya. Nah, saudara, kita juga melihat begitu banyak keluarga yang juga merasa sangat kesulitan sekali di dalam masalah ekonomi. Sehingga begitu banyak orang yang mengatakan kami kebingungan Pak untuk mencari makan. Saya mendengar cerita yang begitu membuat saya sedih juga dari seorang teman yang berkata demikian, saudara. Untuk mencari makan saja, saya harus pinjam uang kepada teman saya. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita tahu bahwa ini adalah peperangan yang luar biasa. Seorang yang bernama Bill Gates, saudara, dia berkata, ada big question, saudara, coronavirus ini. Saudara, kita juga melihat bagaimana Bill Gates itu di awal pandemi COVID-19 itu berkata bahwa sekarang ini kita sedang dilanda perang dunia. Perang antara manusia melawan virus. Satu perang yang tidak mudah dihadapi oleh manusia pada zaman ini. Dan Bill Gates itu juga berkomentar bahwa kerusakan, kehancuran yang ditimbulkan oleh virus corona itu sangat besar sekali. Dan dikatakan bahwa Bill Gates itu memberikan kepada kita satu gambaran. Pada saat ini seluruh aspek kehidupan manusia itu benar-benar mengalami masalah karena akibat COVID-19. Saudara, mungkin kita juga cemas hari ini, bukan? Hari ini kita juga mungkin di antara kita ada yang mengalami satu kondisi yang stres, yang depresi, saudara, dengan keadaan yang ada. Begitu banyak orang yang juga pada hari ini berkata, sudah tidak bisa ngomong lagi apa yang terjadi dengan kehidupan saya. Seorang anak muda yang berkata demikian, apakah Tuhan itu masih hidup dan masih dapat menolong saya? Saudara, mengapa begitu banyak orang yang pada hari itu mengalami depresi, stres, panik, kekhawatiran, dan juga mengalami kecemasan yang luar biasa dalam hidup kita ini? Saya membaca satu buku yang sangat baik yang dikatakan seperti ini. Banyak orang Kristen walaupun sudah percaya kepada Tuhan tapi mengalami keadaan yang seperti ini. Karena apa? Karena mereka itu tetap mengandalkan sesuatu yang bersifat materi di dalam kehidupan mereka. Itu menjadi andalan yang paling utama. Harta mereka, aset mereka, potensi mereka, rencana kehidupan mereka. Itu menjadi andalan satu-satunya. Begitu ini terserang oleh akibat COVID-19, yang rasanya kemudian itu menjadi hancur, babak belur, dan kemudian merasa segala rencana itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka mereka mengalami stres yang luar biasa. Sehingga saudara, ada orang yang berkata demikian. Bukankah Tuhan Yesus itu pernah berkata, di dalam Matius pasal 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Saudara, bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa kita jangan mengandalkan materi dalam kehidupan kita? Seringkali kita itu justru mengandalkan materi itu sebagai satu-satunya cara untuk merasa hidup kita akan aman, nyaman, dan terjamin sampai masa depan kita. Nah, disinilah kemudian kita melihat bahwa melalui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, justru di situ ada satu pengajaran. Materi itu bersifat fana, bisa hancur, bisa habis, bisa sirna.
Begitu yang kita sandari itu goyang, maka pikiran kita juga goyang, hati kita pun juga goyah. Sehingga di dalam buku itu dikatakan, begitu banyak orang Kristen pun akhirnya mengalami kekhawatiran yang luar biasa, kecemasan, stres, dan depresi. Nah, saudara, kita lihat orang di dunia juga banyak yang mencoba bagaimana membangkitkan semangat di situasi yang seperti ini. Kita 6 bulan Juni yang lalu dikejutkan, saudara, ada satu istilah The Great Reset, saudara. Wah, luar biasa pada saat itu, saudara. Ya, begitu banyak orang terkagum-kagum dengan istilah The Great Reset ini, saudara. Sebetulnya, saudara, The Great Reset ini munculnya dari satu buku yang dikarang oleh Richard Florida, saudara. Tapi kemudian dipopulerkan oleh Klaus Schwab, saudara. Klaus Schwab ini adalah seorang ketua eksekutif World Economic Dunia Forum, saudara. Seorang yang begitu luar biasa, dia mengatakan bahwa The Great Reset itu pengaturan ulang tatanan kehidupan manusia mendasar secara masif. Jadi harus diatur secara masif kehidupan kita, tatanan kehidupan kita itu. Istilah ini, saudara, ingin diberikan kepada seluruh orang di dunia, pada intinya adalah mengatur ulang dunia ini demi masa depan yang lebih sehat, yang lebih adil, yang lebih sejahtera. Namun persoalannya, saudara, The Great Reset ini, kalau kita tahu, saudara, hanya sebatas wacana. Konkretnya seperti apa masih belum tahu, saudara. Pokoknya yang penting harus ada The Great Reset di gereja, di dunia bisnis, di dalam kehidupan ekonomi keluarga, dan sebagainya. Pokoknya yang penting adalah seperti ini, saudara. Tapi menjadi persoalan, saudara, adalah mengapa istilah ini begitu populer, saudara. Karena, saudara, yang pertama, kita ini ingin segera ada pemulihan. Kita ingin ada kepastian akan masa depan. Kita itu ingin pergumulan kehidupan kita cepat selesai. Betul ya? Kita akan seperti itu kan pada hari ini. Saudara, kemudian juga manusia itu berupaya, saudara, mencari kepastian dalam hidup ini. Namun sayangnya, saudara, yang dijumpai adalah ketidakpastian. Saudara, mencari kepastian dalam hidup ini, tetapi yang dicari justru, saudara, dan yang kemudian ditemukan itu adalah ketidakpastian dalam hidup ini. Saudara, siapa yang bisa memastikan hidup kita ini? Gak bisa pastikan, bukan? Hari ini kita ada, besok belum tentu kita ada. Hari ini kita ada, belum tentu tahun depan kita masih merayakan Natal, saudara. Itu adalah satu ketidakpastian dalam hidup kita ini. Nah, oleh karena itu, saudara, dalam kitab Pengkhotbah itu justru dikatakan ketidakpastian hidup dan kesia-siaan. Wah, kalau sudah mendengarkan hal ini tambah stres kita pada hari ini, saudara. Tentunya, saudara. Nah, saudara, oleh karena itu pada hari ini kita coba membahas. Apakah Tuhan itu juga memberikan jaminan dalam kehidupan kita, kepastian itu? Saudara, apakah kemudian kita juga masih percaya bahwa Tuhan itu masih memelihara akan hidup kita ini, saudara? Saudara, bukankah Tuhan itu memberikan satu jaminan untuk memelihara hidup kita? Tetapi jangan lupa Tuhan itu juga tidak menjanjikan hidup kita selalu aman dan lancar, bukan? Nah, kalau begitu, saudara, persoalannya adalah apa gunanya kita menjadi orang Kristen? Apa gunanya kemudian kita menjadi percaya pada Tuhan? Apa gunanya kita itu kemudian percaya kepada jaminan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau toh akhirnya kehidupan kita tidak lancar. Saudara, satu contohnya adalah melalui nats yang sudah kita baca itu berbicara tentang konteks pembuangan bangsa Israel itu ke Babilonia, saudara. Di dalam pembuangan di Babilonia itu, saudara, yang dibawa itu adalah orang yang punya potensi. Pada waktu bangsa Israel dibawa ke sana, saudara, yang dibawa itu adalah orang-orang yang kaya, di mana harta mereka sudah dirampas di negeri mereka sendiri, tapi mereka hanya dengan pakaian saja kemudian harus menuju ke Babilonia. Saudara, bukan hanya demikian, saudara. Orang-orang muda yang pintar seperti Daniel juga ditawan ke sana, saudara. Jadi artinya seluruh potensi yang ada di Israel itu dihabisin dan kemudian dibawa ke sana, saudara. Bait Allah itu sudah menjadi puing-puing, saudara. Dan kemudian mereka mengalami PSBB, bukan di negeri sendiri tapi di negeri orang lain. Mereka berpisah dengan keluarganya. Saudara bisa bayangkan, saudara, apa sih yang menjadi perasaan mereka, saudara? Apa yang terjadi dengan umat Israel ini, saudara? Saudara, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 42 ayat 22, dikatakan
Namun mereka suatu bangsa yang dijara dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Menjadi rampasan, tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Saudara bisa bayangkan keadaan itu seperti itu. Itu dialami oleh umat pilihan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi loh dalam kehidupan kita. Bahkan mereka itu dikatakan di dalam geronggang-geronggang. Artinya di dalam sebuah lubang, saudara. Dalam lubang-lubang di antara batu-batu. Bayangkan mereka harus hidup di sana, di penjara di sana, saudara. Satu keadaan yang begitu sulit yang dihadapi oleh mereka. Satu keadaan yang benar-benar menurut saya, mereka pasti juga mengalami stres, saudara. Mengalami depresi yang begitu luar biasa, saudara. Pertanyaannya adalah apakah Tuhan itu mengirimkan malaikat? Langsung kemudian mengangkat mereka dan melepaskan mereka dari segala penderitaan seperti ini. Ternyata tidak, saudara. Nah kalau begitu, saudara, di mana kepastian kita, saudara? Jaminan akan pemeliharaan Tuhan itu. Saudara, Tuhan itu kepada bangsa Israel pada saat itu memberikan satu janji seperti ini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini Tuhan ingin memberikan satu kepastian jaminan providensia Allah yang penuh dengan keajaiban. Pemeliharaan Allah yang penuh dengan keajaiban itu terjadi dalam kehidupan setiap umatnya. Saudara, sekali lagi, justru Tuhan tetap memberikan janji yang seperti ini. Satu janji yang Tuhan inginkan untuk kemudian kita bersama-sama pelajari adalah bahwa kita harus ingat yang berdaulat atas hidup kita itu adalah Allah, bukan materi, bukan harta, bukan kepandaian, bukan kekuatan, bukan potensi. Itu yang diingatkan kepada bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Mereka diingatkan kembali untuk mengatakan di dalam hidup mereka tetap berfokus kepada Tuhan. Jangan mengandalkan segala apa yang ada di dalam diri mereka. Mereka kembali ditanya oleh Tuhan, apakah kamu masih percaya Tuhan itu masih berdaulat atas hidupmu? Apakah kamu masih percaya bahwa Tuhan itu memberikan kepadamu satu jaminan dalam kehidupanmu? Saudara, kalau kita lihat di dalam hal seperti ini, saudara, itu merupakan satu situasi yang begitu sulit. Tetapi saudara, kita juga bertanya dalam diri kita, apa benar sih Tuhan itu dengan jaminan pemeliharaan itu memang ada langkah konkretnya, saudara? Nah, pada hari ini, saudara, kita belajar ada 2 langkah konkret, saudara, yang harus kita lakukan sebagai umat Allah dalam meyakini bahwa pemeliharaan Allah atas hidup kita itu pasti terjadi, pasti tergenapi. Yang pertama, saudara, meyakini pemeliharaan Allah yang penuh keajaiban sudah kita alami. Mari kita lihat, saudara, dari apa yang kita baca tadi, saudara. Beginilah firman Tuhan penebusmu, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku menyuruh orang ke Babel, dan aku mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Kembali tegaskan, Dia adalah Tuhan yang Maha Kudus, Dia adalah Allah kita. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Saudara, kita diingatkan kembali akan keajaiban yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Yaitu di mana orang-orang Israel itu mengalami providensi pemeliharaan Allah yang penuh dengan keajaiban itu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Apa yang dikerjakan oleh Allah, saudara? Saudara, pada waktu
bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Dan pada waktu mereka itu ada di padang belantara. Mereka kemudian melihat sejumlah besar tentara yang gagah berani dan juga kemudian dikatakan kereta-kereta yang begitu kuat itu menghajar dan sekaligus saudara dikatakan apa? Siap menghajar maksud saya, siap menghajar akan bangsa Israel. Saudara mereka ketakutan. Mereka itu di padang belantara mau minta tolong kepada siapa? Mereka di padang belantara juga saudara mau lari kemana? Mereka tidak memiliki apa-apa saudara. Saudara mereka berteriak ketakutan pada saat itu. Tapi saudara pada saat itu, pada waktu mereka berseru dan kepada Tuhan dan kepada Musa. Musa berkata pada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 yang penting. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Saudara luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Tuhan itu berperang untuk kamu dan kamu diam saja dikatakan. Apa buktinya saudara? Kita lihat saudara yang dikerjakan Tuhan dalam ayat yang 19 kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalan di belakang mereka dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka. Lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang-orang Mesir dan tentara orang Mesir, orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain semalam-malaman. Saudara. Kita melihat malaikat Allah itu berjalan di belakang mereka. Bergerak saudara. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Oleh karena awan itu timbul kegelapan. Sehingga tidak dapat melihat satu dengan yang lain. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut. Di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka. Air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara coba lihat. Ini adalah satu bentuk keajaiban yang Tuhan kerjakan. Bukan manusia yang mengerjakan. Tidak mungkin. Tetapi di dalam bagian ini Tuhan ingin katakan apa yang dikerjakan Allah itu adalah sesuatu yang penuh dengan keajaiban. Itu yang harus kita percayai. Kemudian saudara kita juga melihat bagaimana dikatakan untuk bangsa Mesir. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal di antara mereka. Saudara, itulah yang digambarkan tadi. Di dalam Yesaya pasal 43. Bahwa kita itu harus meyakini ada satu pemeliharaan yang memang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu penuh dengan keajaiban. Mungkin kita tidak melihat. Tetapi bagaimana Tuhan itu sudah mengerjakan demikian luar biasa di dalam kehidupan kita ini. Pada waktu kemudian bangsa Israel melihat akan hal ini, saudara. Di dalam ayat 31, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, inilah pemeliharaan Allah yang penuh dengan keajaiban terjadi di dalam kehidupan umat pilihannya. Sekarang aplikasinya, saudara, bagi kita. Kita juga merasa dijung tanduk, saudara. Rasanya sudah enggak ada jalan keluar bagi kita ini, saudara. Saudara, vaksin begitu banyak, saudara, yang diberitakan, kita masih belum menerimanya. Saudara, kita terasa masih melewati lorong yang panjang, gelap, yang belum tahu ujungnya di mana, saudara. Bahkan kemudian kita juga tidak berdaya melawan virus yang tidak kelihatan, musuh yang sangat berbahaya, musuh yang menakutkan, musuh yang memporak-porandakan setiap aspek kehidupan kita. Saudara, percayakah saudara bahwa Allah itu berdaulat dalam hidup kita? Allah itu memelihara hidup kita dengan penuh keajaiban yang telah kita alami. Artinya kalau kita hari ini ada sebagaimana ada,
Coba kita refleksikan, saudara. Berapa banyak Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita masih dalam kesulitan, tapi ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang Allah kerjakan dengan pemeliharaan Allah yang penuh dengan keajaiban. Saudara, tadi pagi sebelum saya ke sini, saudara, ada sebuah WA yang saya terima dari seorang yang umur 82 tahun. Saudara. Dan orang itu berkata seperti ini. Boksu, ini minggu terakhir tahun 2020. Kalau saya hari ini masih bisa beribadah, itu merupakan anugerah Tuhan. Itu merupakan kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Saya masih bisa hidup, saya masih bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, ada seorang anak yang kehilangan dua orang tuanya karena akibat COVID-19. Saudara, sedih nggak? Sedih sekali dia. Hancur hatinya. Sempat tanya sama Tuhan, sempat berontak sama Tuhan, sempat. Bahkan dia ngomong sama saya sempat satu hari itu kemudian tidak bertegur sapa dengan Tuhan, saya buang urusan dengan Tuhan itu. Dia merasa, sudahlah, enggak usah lagi. Perlu adanya Tuhan dalam hidup saya. Tapi saudara, pada satu saat, di tengah keheningan, dia merenungkan kepergian orang tuanya. Saudara, entah bagaimana kemudian dia melihat kedua orang tuanya seolah-olah itu tersenyum. Dan dia berada di satu tempat yang begitu luar biasa indahnya. Saudara, kemudian dia diingatkan, oh iya ya, papa mama saya sedang ada di surga. Saudara, pada hari itu kemudian dia berlutut di hadapan Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, keajaiban itu sudah Tuhan kerjakan dalam hidup papa mama saya. Kenapa, saudara? Papa mamanya adalah orang yang keras dan tidak mau percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi. Berapa tahun yang lalu, saudara, baru papa mamanya percaya. Sehingga dia berkata, pemeliharaan Tuhan yang penuh dengan keajaiban itu sudah terjadi. Di mana Tuhan itu sudah bekerja secara luar biasa, secara ajaib di dalam kehidupan orang tua saya. Sehingga sebelum dia kena COVID, dia pun sudah terima Tuhan Yesus. Dan dia berkata, puji Tuhan, papa mama saya berada di tempat yang jauh lebih indah daripada yang ada di dalam dunia ini. Saudara, kita juga melihat, saudara, begitu banyak pemimpin gereja yang merasa bersyukur. Tuhan kerjakan luar biasa kok. Kemajuan teknologi 4.0 itu luar biasa. Bayangkan hari ini kalau tidak ada kemajuan teknologi 4.0, saudara. Saudara, kita tidak bisa kebaktian secara online kan. Live streaming seperti ini akan kesulitan sekali. Pertemuan apapun, ibadah dan juga rapat-rapat, saudara, mungkin tidak terjadi, bukan? Sulit sekali, saudara. Di tengah situasi yang seperti ini mungkin tidak. Tapi Tuhan sudah kerjakan luar biasa, saudara. Itu keindahan yang dimana kita lihat gereja pun, saudara, tetap bisa eksis, bisa ibadah, bisa melakukan pelayanan, melakukan penggembalaan, saudara. Dan kita sebagai jemaat itu masih tetap bisa ibadah, bisa digembalakan, saudara. Bukankah itu ada satu bukti Tuhan masih memelihara hidup kita dengan begitu luar biasa. Saudara, yang kedua, saudara, meyakini pemeliharaan Allah yang penuh keajaiban akan terus kita alami sampai kekekalan, saudara. Kita lihat, saudara, di dalam ayat 18 sampai 19, firman-Nya. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman berkala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, dalam bagian ini, Yesaya mengatakan jangan ingat peristiwa yang lalu. Saudara, bukan berarti kita tidak meyakini peristiwa yang lalu itu terjadi. Bukan, saudara. Maksudnya, Tuhan inginkan adalah bahwa Tuhan itu akan membuat sesuatu yang baru, saudara. A new thing but unseen. Tuhan akan berbuat satu tindakan pemeliharaan Allah
yang berbeda, yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih spektakuler. Maksudnya begitu. Oleh karena itu, saudara, kalau kita lihat di dalam bagian itu, saudara ya. Dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, dikatakan. Pada waktu bangsa Israel mengalami pembuangan di Babilonia, mereka akan dikembalikan Tuhan ke Kanaan, saudara. Ke tanah perjanjian. Aku membuat sesuatu yang baru. Belumkah kamu mengetahuinya, saudara? Saudara, Tuhan itu janjikan sesuatu yang baru tapi belum terlihat. Sesuatu yang baru tapi belum terlihat, saudara. Ini adalah sesuatu yang lebih spektakuler. Saudara. Betul enggak yang terjadi, saudara? Bayangkan, saudara, bangsa Israel itu dibebaskan dari Babilonia. Itu melalui Raja Koresi. Raja Koresi yang dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk membebaskan bangsa Israel dengan menaklukkan kerajaan Babilonia. Raja dari bangsa yang lain. Lalu Tuhan buka hati dia untuk bermurah hati. Memerintahkan umat Israel untuk membangun kembali bait suci. Jadi mereka dikembalikan, saudara. Mengembalikan perlengkapan rumah Allah, saudara. Memberikan dana bagi pekerjaan pembangunan rumah Allah. Itu yang dikerjakan. Sesuatu yang tidak diduga, bukan? Bahkan Tuhan mengatakan, engkau harus melewati padang yang di mana ada jalan yang lurus. Dan di sana ada air yang meluap. Saudara, dulunya air meluap itu menjadi penghalang, bukan? Akhirnya Tuhan sibakkan. Tapi Tuhan berkata, sekarang air menjadi berkat bagi kamu. Engkau tidak akan kehausan pada saat kamu pulang dari pembuangan Babilonia menuju tanah Israel. Walaupun melalui padang belantara dan gurun yang begitu hebat, engkau tidak akan kehausan. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, saudara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa, saudara. Pertolongan Tuhan itu penuh dengan keajaiban ini, saudara. Di dalam bagian ini, saudara, kita lihat bahwa ini semua menandakan adanya satu firman Tuhan yang dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenali kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, dalam bagian ini kita ingat akan Nabi Yeremia berkata, ada satu rancangan yang indah, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, saya ingin memberikan hal ini, saudara, dengan satu maksud, kita akan masuk ke tahun 2021. Pandemi masih belum selesai. Kita tidak tahu, saudara, kapan itu selesainya. Kalau Tuhan izinkan pandemi itu masih berlangsung, saudara. Mari kita meyakini ada a new thing but unseen. Kita nantikan, saudara, dari Tuhan. Amin. Itu yang harus kita tunggu, saudara. Dengan sabar, saudara. Kita dengan tegar, dengan teguh, dengan setia tetap ikut Tuhan, fokus pada Tuhan, saudara. A new thing but unseen itu akan kita alami, saudara. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara, the Great Reset itu tidak menjanjikan apa-apa, saudara. Masih belum apa-apa dan belum tahu apa yang akan di-reset, saudara. Tetapi Tuhan memberikan satu kepastian pemeliharaan. Ada hari depan yang penuh harapan. Saudara, kita juga melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 28, saudara. Di sana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, baiklah kita tetap memiliki hati yang mengasihi kepada Tuhan. Saudara.
Mungkin kita memang pada saat ini mengalami pergumulan yang hebat. Tetapi marilah kita tetap sesudah setia dengan sabar seperti bangsa Israel 70 tahun di pembuangan, saudara. Masa yang begitu panjang, saudara. Tapi ingatlah, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan sudah berjanji akan memeliharakan hidup kita ini, saudara. Saudara, bahkan kalau kita lihat, saudara, tadi dikatakan ada air yang menyejukkan, yang menjadi berkat dalam hidup kita. Pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan di pinggir sumur, dia berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, Tuhan itu memberikan air yang hidup untuk kita. Supaya kita tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuhan telah memberikan dirinya, mati di atas kayu salib, untuk memberikan kepada kita keselamatan. Supaya relasi kita dipulihkan, kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, saudara. Justru disitulah kita harus mengalami Tuhan di dalam hidup kita ini. Agar di tengah segala keadaan, kehidupan kita yang mungkin kita gambarkan sebagai keadaan yang penuh dengan kesulitan. Ada air yang hidup itu, yang terus memberikan kepada kita, saudara. Menjadi mata air di dalam diri kita, yang terus memancar sampai pada kehidupan kita yang kekal. Saudara, aplikasi sebagai bagian akhir dari khotbah ini, saudara. Binatang hutan itu memuliakan aku. Segara, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi air minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Saudara, aplikasinya adalah kita bersyukur, saudara, atas janji Tuhan, saudara. Bahwa Tuhan itu walaupun belum menyediakan sesuatu yang kelihatan, langkah yang kelihatan bagi kita. A new thing but unseen. Tapi marilah kita yakin, saudara, di dalam hidup kita. Tuhan itu akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Dia yang akan menghantar kita mengalami pembebasan dari ketertekanan hidup dan mengalami kesegaran yang memuaskan kehidupan kita di tengah kedagaan, kekeringan, spiritualitas kehidupan kita saat ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan akhirnya saya menyampaikan selamat hari Natal dan tahun baru 2021. Amin. Mari kita bersama-sama hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita merenungkan dan refleksikan kehidupan kita sepanjang tahun 2020. Walaupun banyak kesulitan yang kita hadapi, banyak pergumulan hidup yang kita hadapi, walaupun begitu banyak ketertekanan hidup yang kita alami, saudara, coba lihat, apakah tidak ada di dalam bagian-bagian kehidupan kita, ada pemeliharaan Allah yang penuh dengan keajaiban itu kita alami dalam hidup ini. Coba saudara renungkan, kalau saudara ada sebagaimana ada pada hari ini, di tengah kesulitan, tapi Tuhan tetap memberikan anugerahnya, pemeliharaan yang begitu ajaib dalam hidup kita ini. Kita juga akan memasuki tahun 2021. Firman Tuhan pada hari ini
juga mengingatkan kita bahwa Tuhan akan memeliharakan hidup kita, memberikan masa depan bagi hidup kita. Kita tidak tahu kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Tapi marilah saudara, kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita memasuki tahun 2021. Ya Tuhan, biarlah kami bersyukur begitu banyak pemeliharaan Tuhan yang kami alami sepanjang tahun 2020. Dan biarlah kami meyakini Tuhan, memasuki tahun 2021 hidup kami bersama dengan Allah. Kau berkati bagi gereja di tempat ini, juga memasuki tahun 2021. Bila gereja ini dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk tetap memberitakan akan firman Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang sungguh merasakan ketertekanan hidup, yang mengalami tekanan-tekanan yang tidak mudah bagi mereka untuk hadapi. Jiwa mereka merintih, jiwa mereka sudah merana ya Tuhan. Pakailah gereja-Mu di tempat ini. Kau juga berkati pelayanan-pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan, supaya tahun 2021 dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, gereja ini boleh menjangkau lebih banyak orang untuk dimenangkan bagi Kristus melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa. Doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya atas nama Jemaat GKI Gading Serpong mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Bambang yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa pada hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita punya Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia yang akan memelihara hidup kita. Dan pemeliharaannya begitu sempurna dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita mau angkat satu pujian yang mengingatkan kita kembali bahwa kita punya Tuhan Allah yang menjadi tempat sandaran kita. Bersandar pada lengannya yang kekal, bersandar pada lengannya yang kuat dan kokoh. Mari kita angkat satu pujian, sandar pada lengan yang kekal. Dan sambil kita menyanyikan pujian ini, mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan di layar kaca ada scan barcode yang bisa di-scan untuk mentransfer akan persembahan kita atau mentransfer langsung ke rekening gereja. Mari kita angkat satu pujian, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal.
cemas, ku takkan takut, karena sandar pada lengan yang kekal. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Putihku aman ya di sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada. Sekali lagi, sandar, sandar, sandar. Saya undang semua kita untuk berdiri. Ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat dan anugerah serta pemeliharaan dari Engkau yang tidak putus-putusnya ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami memberikan persembahan untuk dipakai gereja ini ya Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan akan persembahan kami ini ya Tuhan, untuk dapat dipakai gereja ini untuk melebarkan kerajaan-Mu dan untuk dipakai untuk keperluan gereja-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan terus Tuhan ajar kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur, selalu melihat akan berkat anugerah yang Tuhan senantiasa berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu ya Tuhan memberikan apapun yang kami punya. Ajar kami ya Tuhan untuk memberikan juga waktu kami untuk Engkau. Ajar kami ya Tuhan untuk memberikan juga pikiran kami, talenta kami ya Tuhan untuk dipakai oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan dan kami selalu yakin dan percaya Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan selalu sempurna bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali dan pada saat ini mari kita dengarkan berita penggembalaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan pimpin pada hari ini kita masih bisa beribadah dengan tubuh yang sehat, dengan jiwa yang sehat, dan pemeliharaan Tuhan bagi kita sekalian sampai pada minggu yang terakhir tahun yang tidak mudah ini. Terima kasih Pak Bambang yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan mengenai pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang sudah kita rasakan, yang sudah kita alami sepanjang tahun ini. Dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib itu juga yang akan bersama dengan kita memasuki tahun yang baru. Ya, saudara sekalian, saya mengingatkan bahwa pada tanggal 31 di akhir tahun ini, saudara, saya mengajak Bapak Ibu Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara streaming melalui channel YouTube gereja kita, GKI Gading Serpong. Kita mau mengingat ya bagaimana Tuhan dengan anugerahnya yang luar biasa telah menopang dan telah menyertai kita, sehingga biarlah hati kita itu penuh dengan puji-pujian dan rasa syukur. Saudara akan juga diberkati melalui kesaksian-kesaksian dari jemaat-jemaat ya yang kita nanti juga minta untuk memberikan kesaksian. Saudara pasti kita akan mendapatkan berkat rohani yang limpah ya melalui ibadah tutup tahun ini. Jangan sampai lewatkan saudara ya, jam 5 sore ya, demikian. Kemudian saya juga mengingatkan kembali untuk kita bisa mengikuti ibadah bersama ya, gabungan se-GKY, se-Sinode GKY pada tanggal 1 Januari
jam 9 pagi ya. Firman Tuhan dan perjamuan kudus akan dipimpin oleh Ketua Sinode Pendeta Yohanes Adri. Ya, mari kita juga bisa bersama-sama ya memulai tahun yang baru di hari pertama untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, demikian. Lalu saudara, hari Minggu yang pertama di tahun 2021 kembali kita akan melaksanakan ibadah masih secara streaming, saudara ya. Dan mengajak juga kita semua untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah ya. Saudara, dengan kita pandemi melakukan siaran ibadah melalui gerejanya secara streaming, saudara, mungkin kalau saudara juga tidak ada di rumah, saudara masih berada di tempat lain di luar, saudara tetap bisa mengikuti ibadah ya sama. Jadi ya di dalam segala kesulitan juga tetap ada berkat Tuhan ya melalui kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian diingatkan kembali ya, tanggal 6 Januari itu menjadi Rabu yang pertama kita akan kembali mengadakan ibadah kebaktian doa Rabu jam 7 malam secara streaming atau online ya di channel YouTube GKY Gading Serpong. Saudara, saya tetap mendorong saudara hari Rabu ini ya tanggal 30 Desember ini menjadi persekutuan doa keluarga kita di tahun ini. Setelah itu masuk kepada tahun 2021, setiap Rabu malam kita ada ibadah doa secara live streaming. Ya, tetapi saudara jangan sampai hilangkan satu masa yang penuh dengan anugerah ini Tuhan berikan sepanjang tahun 2020 ini. Setiap Rabu malam kita ada waktu bisa doa bersama dengan keluarga. Ya, saudara, itu saudara harus pelihara dan lanjutkan. Ya, tentu mungkin dengan jam yang berbeda atau dengan hari yang berbeda. Ya, demikian. Ya, silakan. Kita bangkit berdiri sama-sama saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang telah menuntun kami melalui sepanjang tahun ini. Tuhan memelihara kami di dalam segala sesuatu, baik jasmani juga kebutuhan-kebutuhan rohani dan spiritual kami. Tuhan menopang iman percaya kami. Dan Tuhan memelihara segala sesuatu di dalam kebutuhan hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa mengingat dunia ini. Mengingat Indonesia bangsa negara kami. Dalam penghujung tahun ini banyak orang-orang juga yang masih bergelut dengan kondisi kesulitan hidup. Kondisi kesulitan ekonomi, kondisi kesulitan dari sisi kesehatan, rumah-rumah sakit yang semakin penuh dengan orang-orang yang sakit, yang butuh dirawat, tenaga-tenaga medis yang juga sudah mungkin kewalahan. Kami berdoa memohon dan berseru kepadamu Tuhan, berilah anugerah-Mu agar semua ini bisa kami lewati. Boleh kami lihat pertolongan Tuhan nyata. Tuhan, kami berdoa juga segala sesuatu yang tengah direncanakan untuk tahun 2021. Khususnya ya Tuhan koordinasi untuk vaksin. Pemerintah Indonesia yang akan mengatur mengkoordinasikan segala sesuatu. Kami perlu mohon pertolongan Tuhan. Dan juga peran serta dari seluruh masyarakat Indonesia sendiri di dalamnya.
Kami berdoa Tuhan, pimpin sertai supaya rencana untuk mulai diberikan vaksin bisa dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga bagi jemaat-jemaat-Mu yang mengakhiri tahun ini dengan keadaan dan kondisi masing-masing. Mungkin juga ada yang sedang berada di luar kota atau di tempat-tempat yang lain. Kami juga berdoa kiranya Tuhan tetap menyertai seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepadanya senantiasa. Lihat kepada Dia yang telah memelihara dan yang akan terus memelihara hidupmu. Dan terimalah berkat-Nya. Dicurahkan kiranya atas saudara semua. Berkat, kasih karunia, damai sejahtera dan kemurahan dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Roh Kudus, dari Allah Tritunggal yang kudus, menyertai saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.